times and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and Hello Stadion Lovers, welcome back to Stadium Infrastruktur yang membahas seputar stadion olahraga, baik stadion lokal maupun stadion di mancanegara. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, sebuah stadion olahraga tipe Olimpik yang dibangun untuk menjadi venue utama perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-16 pada 2004 yang lalu, serta sudah menjadi home base kebanggaan bagi Sriwijaya FC, klub kebanggaan warga Palembang dan Sumatera Selatan. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang ini telah resmi terpilih menjadi salah satu stadion untuk tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 pada tahun 2021 ini. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 masih melanda beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia, akhirnya FIFA memutuskan untuk menunda dan memundurkan jadwal perhelatan Piala Dunia U20 ke tahun 2023. Dari 6 stadion seperti yang telah diumumkan PSSI pada Juni 2020 kemarin, Stadion Jakabaring Palembang dipilih oleh PSSI karena stadion ini termasuk yang memiliki banyak fasilitas pendukung. Pertimbangan ini diambil setelah Stadion Jakabaring sudah banyak menggelar turnamen bergengsi selain Pekan Olahraga Nasional, yakni seperti tuan rumah bersama Piala Asia tahun 2007, Piala AFF tahun 2010, SEA Games 2011, Islamic Solidarity Games tahun 2013, dan Asian Games tahun 2018. Tentunya untuk menggelar turnamen sekelas Piala Dunia, Stadion Jakabaring dinilai sudah cukup layak karena sudah sangat berpengalaman dalam menjadi tuan rumah di berbagai event bergengsi, serta telah memiliki banyak sarana prasarana fasilitas penunjang yang bisa mendukung keberlangsungan Piala Dunia U20 tahun 2023 di Palembang nantinya, dan dapat memudahkan kebutuhan tim delegasi yang akan bermarkas di Stadion Jakabaring karena fasilitas-fasilitas pendukung yang disyaratkan oleh FIFA semuanya sudah tersedia di kota ini. Menyambut Piala Dunia U20, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring hanyalah sebuah stadion cadangan dari pilihan utama Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Pada saat pencalonan tuan rumah Piala Dunia U20 oleh PSSI kemarin, pemilihan Stadion Jakabaring sempat menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Hal itu disebabkan Stadion Jakabaring sudah terlalu sering untuk menggelar event olahraga bergengsi dan dianggap terlalu arogan. Namun karena PSSI mempertimbangkan bahwa Stadion Mandala Krida berada di lokasi yang sangat dekat dengan Gunung Merapi yang ditakutkan bakal erupsi sewaktu-waktu, akhirnya PSSI tidak jadi memilih Stadion Mandala Krida. PSSI punya pertimbangan lain dan lebih memilih Stadion Jakabaring yang sudah memiliki fasilitas yang terbilang cukup lengkap dan sangat memenuhi kriteria persyaratan oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hal ini juga menegaskan bahwa Piala Dunia U20 tidak hanya digelar di Pulau Jawa saja, melainkan di pulau lain di luar Jawa bisa ikut andil menjadi salah satu venue utama. Kota Palembang, Sumatera Selatan menjadi satu-satunya wakil Pulau Sumatera yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia selain Stadion Kapten Iwan Dipta, Gianyar, Bali. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring juga merupakan stadion utama yang berada di kawasan ruang lingkup Sport Center Jakabaring. Lokasinya pun sangat strategis di daerah kota Palembang, sehingga fasilitas komersil seperti transportasi umum contohnya LRT, bandara, hotel, rumah sakit, hingga tempat wisata banyak tersedia di sekitar kawasan Sport Center, sehingga pasti sangat mudah diakses oleh tamu dan delegasi tim yang akan bermarkas di Jakabaring. Pasca ditunjuk sebagai salah satu kota penyelenggara perhelatan Piala Dunia U20 di tahun 2023 mendatang, saat ini kota Palembang sudah menyelesaikan pembenahan revitalisasi Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Tujuannya agar event besutan FIFA tersebut bisa terselenggara dengan maksimal,
tanpa keluhan dari seluruh negara peserta yang siap melakoni debut pertandingan di Stadion Kebanggaan warga Palembang ini. Tidak sama dengan renovasi total sejumlah venue Piala Dunia U20 yang lain, hanya dengan bermodalkan anggaran yang tidak terlalu besar, Stadion Jakabaring sudah terlihat begitu ciamik dan elegan, dan berubah sangat drastis dari tampilan sebelumnya, meski renovasinya masih dianggap terlalu minor. Seperti yang dilansir portal media skor.id, bahwa total anggaran yang digelontorkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam merenovasi Stadion Jakabaring hanya berkisar di angka 31 miliar rupiah untuk keseluruhan pembenahan fisik bangunan yang bersumber dari dana APBD Provinsi. Berikut inilah dia beberapa tampilan dan sejumlah fasilitas terbaru yang paling mencolok pada Stadion Jakabaring Palembang setelah direnovasi. Warna single seat yang berubah. Perubahan yang paling mencolok pada Stadion Jakabaring setelah direnovasi ada pada bangku penonton. Yap, bukan sekedar perubahan biasa. Stadion Jakabaring benar-benar berubah total setelah warna bangku penonton single seat diperbaharui. Tidak dengan mengganti kursi yang baru, melainkan single seat Stadion Jakabaring hanya diperbaharui dengan dicat ulang menggunakan cat kualitas terbaik. Varian warna yang dipilih adalah merah dan putih, yang menunjukkan karakter nasionalis pada susunan kursi yang banyak, hampir mirip dengan konsep Stadion Gelora Bung Karno, serta dibuat dengan tema pola gradasi, yang sama dengan tema gradasi Stadion Papua Bangkit dan National Stadium Singapura. Sebuah gabungan gradasi warna yang digunakan stadion modern saat ini. Dengan metode pengecetan ulang single seat ini, tentunya sangat menghemat budget pengeluaran revitalisasi hingga ratusan miliar rupiah, karena single seat tidak diganti dengan kursi yang baru, melainkan hanya dilakukan pengecetan ulang. Dan termasuk salah satu faktor mengapa angka budget renovasi Stadion Jakabaring bisa terdefisit lebih murah dibanding venue lainnya. Lintasan atletik berubah menjadi sintetis. Selain single seat, trek atletik Stadion Jakabaring juga ikut diperbaharui. Sebelumnya, lintasan atletik yang ada di tepi lapangan yang masih memakai tanah gravel sebagai lapisan permukaan atas lintasan, kini trek atletik Stadion Jakabaring sudah berubah menjadi lebih modern, karena material permukaan sudah diganti menjadi rubber artifisial, dengan lapisan permukaan berwarna merah. Hal ini merupakan salah satu momen yang juga paling ditunggu-tunggu oleh para pecinta stadion di Indonesia. Pasalnya, area tepi lapangan Stadion Jakabaring masih menggunakan tanah gravel yang dianggap sudah terlalu kuno, yang sangat mempengaruhi segi tampilan Stadion Jakabaring, sehingga terlihat sangat jadul. Tanah gravel sebelumnya juga selalu membuat tidak nyaman bagi para penonton dan juga ofisial yang bertanding di Stadion Jakabaring, karena dapat menyebabkan debu butiran halus gravel berterbangan ketika ada angin yang berhembus kencang. Oleh karena itu, tujuan dari instalasi lintasan atletik berbahan artifisial rubber surface ini yakni untuk menghilangkan debu dari gravel saat pertandingan sedang berlangsung. Pembuatan lintasan atletik sintetis ini merupakan salah satu upgrade terbesar Stadion Jakabaring selain penambahan single seat dalam sejarah pembangunan Stadion Jakabaring. Area landscape dan eksterior bangunan stadion dipercantik. Menyambut pagelaran Piala Dunia U20, area sekeliling landscape Stadion Jakabaring meliputi taman, pintu gerbang maupun jalan masuk juga ikut dibenahi dan dipercantik, yakni melakukan beautifikasi kawasan stadion dan sekitarnya. Sebagian besar fisik stadion telah dilakukan pengecetan ulang, seperti area fasad bangunan yang direhab secara masif, dengan menginstalasi panel ACP beserta ornamen songket di bagian eksterior. Dan kini, tampilan bangunan khusus untuk bagian luar sudah terlihat lebih artistik dan modern dari sebelumnya. Tak lupa pula bagian atap juga dipermak dengan melakukan pengecetan ulang di seluruh bagian permukaan material atap yang menggunakan balutan cat berwarna putih beserta rangka atap utamanya yang juga ikut dicat. Ruang interior menjadi lebih indah.
Pada renovasi kali ini, perubahan signifikan juga terjadi pada ruangan bagian dalam stadion. Perbaikan-perbaikan yang terdapat di beberapa fasilitas ruang interior stadion yakni seperti doping control, ruang medis, toilet dan kamar mandi, ruang perangkat pertandingan, tempat ibadah, gate masuk, ruang ganti pemain, hingga ruangan untuk VAR juga disediakan di Stadion Jakabaring saat ini. Termasuk kolam berendam jacuzzi yang diwajibkan bagi setiap venue utama Piala Dunia U20 juga ikut diperbaharui. Serta ornamen-ornamen baru yang ditambahkan di bagian dalam juga menambah estetika tampilan interior menjadikan Stadion Jakabaring makin berkelas. Stadion Jakabaring kini sudah sangat siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Stadion yang sempat dilulukan sebelum renovasi dan seringkali diremehkan karena dianggap tak layak bagi sebagian orang. Namun kini, Stadion Kebanggaan Warga Palembang ini sudah tampil sangat berbeda dengan perubahan yang cukup besar. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring siap menyambut tamu delegasi yang akan memakai jasanya sebagai arena pertandingan pada turnamen sekelas Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang. Itulah tadi seputar info tentang perubahan mencolok yang terjadi pada Stadion Jakabaring setelah renovasi untuk menyambut Piala Dunia U20. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam Stadion Lovers, salam Stadium Infrastruktur, and keep respect. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.